Al-Quran kalamullahil qadimu nazala bihir ruhul aminu. Quran itu adalah kalam Allah, kalam Allah yang qadim, yang dahulu, yang ada sebelum terciptanya makhluk. Itu namanya kalam qadim. Nazalah, jadi bukan kalam hadis tapi kalam qadim, itu Quran. Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Dibawa, diturunkan kepada Rasulullah bilisanin Arabiyyin mubin. Turunnya Quran itu dengan lisannya bahasa Arab yang nyata, artinya dengan bahasa Arab. Fatilawatuhu tufidul insana wa tajlu anhul humuma wal ahzan. Wa tajlu anhu al humum wal ahzan. Membaca Quran itu akan memberikan manfaat, faedah bagi manusia, bagi orang yang membacanya. Bahkan tidak hanya orang yang membacanya, orang yang ada di sekitar orang yang membaca itu juga akan mendapat faedah dari bacaan Quran itu. Seperti contoh, umpamanya seseorang membaca Quran di rumahnya. Nah, faedahnya tidak hanya kembali pada orang yang baca, tapi orang dalam rumahnya juga dapat faedah. Rahmat Allah akan turun. Dengan sebab bacaan Quran itu, rahmat Allah akan turun ke dalam rumahnya, dan rahmat itu akan menyirami anak istrinya dan orang yang ada di dalam rumahnya tersebut. Nah, itu bacaan Quran itu. Jadi bacaan Quran bisa memberikan manfaat kepada manusia. Dan juga watajlu anhul humum wal ahzan. Bacaan Quran bisa menghilangkan segala kesumpekan dan kesedihan. Kan hidup kita ini tidak senang terus. Kadang-kadang ada sedih, ada sumpek. Dengan bacaan Quran, kesedihan, kesumpekan itu tidak akan memberatkan seseorang. Akan hilang, kesedihan, kesumpekan akan hilang ketika dia membaca Quran. Tenang. Jadi Quran itu menenangkan hati, menenangkan hati. Bitatabbu'i sayri man mabau minal awwalin, dengan memperhatikan perjalanan orang-orang yang lalu dari orang terdahulu. Jadi kan dalam Quran kan banyak kisah-kisah, kisah-kisah. Jadi kalau orang mengerti, bisa mengartikan Quran itu, maka dia akan larut dalam kisah-kisah yang ada dalam Quran. Bahkan orang yang tidak mengerti sama sekali pun baca Quran itu, walaupun dia tidak mengerti maknanya, tidak mengerti apa yang dibahas itu, tetap akan dapat faedahnya dengan bacaan Quran tersebut. Apalagi orang yang mengerti, maka akan menjadikan pikirannya tenang, hatinya tenang. Fa'alaika alla taqrahu wa anta muhdis. Oleh karena itu, hendaklah engkau tidak membaca Quran ketika dalam keadaan hadas. Hadas besar, hadasan akbar. Jadi hendaklah engkau tidak membaca Quran ketika engkau dalam keadaan hadas besar. Litatta'iza wa tatadabbarah siyanatan li fadlihi wa ijlalan li ghairihi. Agar engkau bisa mengambil nasihat dan bisa merenungkan bacaan Quran tersebut, dan juga untuk menjaga keutamaan Quran dan mengagungkan zat yang memfirmankan Quran itu, yaitu Allah. Jadi karena Quran itu kalamullah, maka untuk membacanya seseorang itu harus dalam keadaan suci, bersih, dan juga tempat yang bersih. Jadi perlu adab baca Quran. Tidak boleh kita membaca semau kita. Di mana tempat kita baca? Jadi harus tempat yang, karena kita ketika membaca Quran itu seakan-akan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, carilah tempat yang bagus, tempat yang bersih. Tidak semua tempat yang layak. Jadi maka untuk membaca Quran itu tidak sembarangan. Karena itu adalah kalamullah, dan ini Quran ini merupakan zikir tertinggi. Zikir puncak bagi makam kewalian itu adalah Quran itu. Quran itu adalah zikir mereka. Orang kalau sudah sampai kepada derajat tertentu,
derajat penghabisan ya itu puncak, maka yang menjadi amaliyahnya Quran. Maka kita sering dengar, para santri ya mungkin juga sering dengar bagaimana para aulia mereka bisa menghatamkan Quran dalam sehari semalam sekali, karena memang sudah Quran itu sudah mendarah daging bagi mereka. Quran mendarah daging sudah menjadi sebuah kebutuhan sehingga tidak bisa ditinggalkan. Al-Imam Syafi'i, dalam riwayat Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Quran itu 60 kali. Bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Itu beliau bukan hanya membaca Quran kerjaannya, ngajar juga, puasa ngajar sambil mutalaah juga. Jadi bukan hanya baca Quran itu. Karena memang lisannya itu sudah berbeda dengan lisan kita sudah. Membaca Quran itu ada kecepatan tersendiri dan juga cepat tapi tidak sampai merusak bacaan Quran, enggak. Itu. Jadi Quran itu kalam Allah dan membacanya pun harus dengan adab dan dalam keadaan wudu dan suci, tidak boleh dalam keadaan hadas besar.